Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa raja'a thawab ala amalil muta'allim bi'ilmih faqat, dan mengharapkan pahala atas amalnya si pelajar dengan ilmunya saja. Seorang pengajar yang mengajarkan ilmu agama kepada muridnya, lalu si muridnya ini mengamalkan ilmu yang diajarkannya, maka si pengajar ini hendaknya mengharapkan pahala kepada Allah atas murid yang mengamalkan ilmu darinya itu. Titik di situ aja. Kada ada harapan-harapan lain. Dia berharap ilmu yang diajarkannya bisa diamalkan muridnya dan dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lebih pada itu. Jangan ada harapan-harapan kepada muridnya selain daripada harapan muridnya bisa mengamalkan ilmu dan dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila demikian halnya seorang pengajar, maka dia dengan mengajar itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna syukrin, bukan mengharapkan terima kasih. Bukan mengharapkan terima kasih dari orang yang dia tunaikan hajatnya atau dari murid yang dia ajari itu. Nya kada mengharapkan ucapan terima kasih. Inya berterima kasih kah? Kada kah? Ya aku harap pahala dari Allah. Bukan ucapan terima kasih. Wa mukafaatin, bukan mengharapkan balasan dari orang yang dia tunaikan hajatnya, dan dia tidak mengharapkan balasan kepada orang yang dia ajari ilmu orang tersebut. Ada mengharapkan balasan apapun. Wa hamdin, pujian, ada mengharapkan dipuji orang. Wa zanain, sanjungan, ada mengharapkan sanjungan. Minal muta'allim, dari pelajar, dari murid. Wal mun'ami alai, dan orang yang diberi nikmat atasnya, yang ditolong tadi. Fa inna dzalik, bahwa demikian itu, kalau kita menunaikan hajat orang tapi kita minta lawan yang ditunaikan ini terima kasih, atau minta balasan, atau minta pujian, atau seorang guru dengan muridnya minta supaya diucapkan terima kasih, atau minta dibalas oleh muridnya, atau minta supaya disanjung oleh muridnya, itu yuhbitul ajra, menggugurkan akan pahalanya, menggugurkan akan pahala. Kada pahala lagi, kada ada pahala lagi. Nah, kita membantu orang ada masalah, kita bantu dengan saran, dengan tenaga, umpamanya, akhirnya hajat orang terkabul. Lalu dia kita, tolong aku ngegantiin, aku mau rusakan nih, 100.000 ke anggus minum kah? Nah, mengharapkan. Nah, maka dengan demikian itu sudah gugur pahalanya, sudah tidak ada berpahala lagi. Jadi siapapun yang menolong orang lain, mengharapkan sesuatu dari orang yang ditolong, itu menggugurkan pahala. Hendak pahala dapat, kada mengharapkan yang ditolong nih berterima kasih, ada mengharapkan yang ditolong nih membalas, kada mengharapkan yang ditolong nih memuji. Yang kuharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu aja. Nah, ini dapat pahala. Demikian pula orang yang mengajar ilmu, dia kada mengharapkan yang dilajari ini membalas, kada mengharapkan yang diajari ini memuji, kada mengharapkan yang diajari ini berterima kasih. Yang diharapkan hanya pahala dari Allah. Nah, maka si pengajar ini dapat pahala.
Nah, apabila bercampur aduk, nah maka akan menggugurkan pahalanya. Pamahma tawaqqa'a minal muta'allimi musa'adatan bi syughlin wa khidmatin aw murafaqatin bil masyi bit tariq liyastaksira bistitba'ihi aw taraddudan minhu bihajatin faqad akhadha ajrahu fala sawaba lahu ghairuhu. Pamahma tawaqqa'a, manakala mengharapkan seorang guru, manakala mengharapkan seorang pengajar, minal muta'allim, dari murid, musa'adatan, mengharapkan pertolongan, bantuan, pesuglin, pada satu pekerjaan, wa khidmatin, layanan. Aku melajari lawan ikam, tapi aku berharap ikam bisa membantu pekerjaanku. Aku melajari ikam, aku berharap ikam bisa berkhidmat lawan aku, berkhadam. Au murafaqatin fil masyi fit tariq, atau mengharapkan teman di perjalanan, atau menemani pada berjalan di jalan agar dia perbanyak dengan mengikut dia. Ikam ku ajari, tapi aku berharap yang ku ajari ini mengikuti aku. Bila aku berjalan ke mana, umpat mengiringi aku supaya banyak anak buahku. Atau bulak balik dari si muta'allim, dari si pelajar, bihajatin, pada hajat. Faqad akhadha ajrahu, maka si guru ini sudah mengambil ganjarannya, balasannya. Fala sawaba lahu ghairuhu, tidak ada lagi pahala bagi dia selain yang demikian itu. Ada lagi pahalanya. Jadi kalau seorang guru, pengajar, mengajari orang, tapi berharap yang diajari ini bisa membantu aku dalam pekerjaanku, dalam apa masalahnya misalnya, ada harapan si murid ini bisa membantu, walaupun kada diucapkan, dalam hati, aku melajari ikam nina, dalam hati ini berharap kayaknya ikam bisa nolongi aku, ikam bisa membantu akan aku, ikam bisa ini misalnya. Nah maka itulah sudah pahalanya, itulah sudah ganjaran yang diterima. Tidak ada lagi di sisi Allah pahalanya. Tidak ada lagi di sisi Allah pahalanya. Itulah sudah ganjarannya. Jadi seorang guru kalau hendak dapat pahala, seorang pengajar kalau hendak dapat pahala mengajar di sisi Allah, jangan ada berharap sedikit pun kebaikan si murid ini kembali kepada dirinya. Jangan hendak berharap kebaikan si murid itu kembali kepada dirinya, membantu, menolong, apa masalahnya. Jangan sampai berharap itu, karena kalau berharap demikian, baik terjadi atau kada terjadi harapannya, itu sudah menggugurkan pahalanya. Naam, tetapi illam yatawaqqa'hu walam yaqsid illa as-sawaba ala amalihi bi'ilmihi liyakuna mithla ajrihi walakin khadamahu at-tilmizu binafsihi faqabila khidmatahu panarju an la yuhbita
zalika ajrahu idza kana la yuriduhu wa la yastab'iduhu minhu ila qat'ihi. Tetapi jika dia si guru pengajar tidak mengharap apa-apa terhadap murid, jikalau pengajar ini kada mengharap apa-apa terhadap murid dan tidak mengkasat apa-apa dalam hati, melainkan pahala atas amalnya si murid dengan ilmunya, agar adalah dia si pengajar misla ajrihi seperti pahalanya si murid. Ini pengajar kada mengharapkan apa-apa dari si murid, melainkan yang diharapkan kalau murid itu mengamalkan ilmunya berpahalainya, aku dapat pahala juga kayak itu aja harapannya. Tetapi berkhadam akan dia si murid dengan sendirinya. Muridnya seorang nang berkhadam, muridnya seorang nang menolongi, muridnya seorang yang memberi. Faqabila khidmatahu, dia terima khidmatnya, maka kami berharap bahwa tidak menggugurkan yang demikian itu akan pahalanya, tidak menggugurkan demikian akan pahalanya. Jadi si pengajar ini dia tidak mengharap apa-apa dari muridnya selain mengharapkan muridnya itu mengamalkan ilmu, dapat pahala, dan dia dapat pahala juga. Itu aja harapannya. Ternyata murid ini pintar, murid ini cerdas, dia berhadam dengan gurunya, dia menolong gurunya, gurunya pun menerima. Nah itu kadang menggugurkan akan pahala si guru yang mengajar tadi. Kenapa? Karena itu inisiatif dari si murid, bukan harapan dari si guru, bukan harapan dari si guru. Atau yang kadang menggugurkan pahala juga, ini seorang guru mengajarkan ilmunya kepada si murid. Nah, dia mengharapkan pahala, tapi si murid ini disuruhinya itu untuk keperluan pribadinya, disuruhinya itu, suruhinya ini, tetapi diberi ganjaran si murid. Nah itu kadang menggugurkan dengan pahalanya, menggugurkan dengan pahalanya. Misal aku melajari ikam, aku mengharapkannya pahala dari Allah, tapi ikam suruh ke pasar ya, tukarkan aku ruku, tukarkan aku ini, datang ikam makannya kok tuh nasi bungkus. Nah itu kan diberi upah ngarannya. Nah jadi itu upah dari kerja ikam. Nah kalau demikian halnya itu kadang menggugurkan pahala. Yang menggugurkan pahala itu si guru ini menyuruh kasih tuh kamari muridnya bakadam, tapi kadang diapa-apai, hanya sekadar pelajaran itulah gantiannya. Nah ini yang menggugurkan pahalanya.